Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adakah yang tahu bahwa Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama kaum muslimin? Masjid sekarang terletak di wilayah Palestina, tepatnya di wilayah Yerusalem yang merupakan ibu kotanya. Nah, teman-teman, pada sekitar akhir tahun 1000-an, masjid daerah ini dikuasai oleh pasukan Salib, yang mana mereka banyak berbuat kerusakan di dalamnya, di antaranya membantai penduduk dan lain-lain sebagainya. Sementara itu, hingga akhirnya muncul pahlawan Islam yang membebaskannya bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Perlu diketahui bahwasannya kisah ini bermula dari saat seorang penjaga benteng bernama Najmuddin Ayyub terusir dari bentengnya, yaitu benteng Tikrit, karena suatu alasan. Pengusiran ini dilakukan oleh atasannya yang bernama Nahruz, dan hal ini membuat Najmuddin pesimis, yang pada saat itu bersamaan dengan kelahiran Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian sebagian orang mengingatkan, siapa tahu kelak bayi ini memiliki kerajaan besar dan nama baik. Dan pada usia mudanya, sang pahlawan Salahuddin Ayyubi terlibat serta dalam penaklukan negeri Mesir di bawah komando Sultan Nuruddin Zanki, yang merupakan salah satu penaklukan Islam terbesar. Penaklukan ini bertujuan mempertahankan negeri Mesir dari serangan Salib dan juga pengkhianatan dinasti Syiah Fatimiyah. Salahuddin berhasil mengalahkan pasukan Salib dari Mesir serta menangkap dan membunuh salah seorang panglima dinasti Fatimiyah yang berkhianat pada pasukan Salib, yang bernama Syawur bin Mujir. Setelah itu, Salahuddin segera menjadi penguasa di negara Mesir. Kekuasaannya adalah di bawah Sultan Nuruddin Zanki yang memerintah dari pusatnya. Salahuddin menjadi wakil Sultan Nuruddin Zanki ketika itu, yang mana beliau patuh pada perintah-perintah atasannya yang berkedudukan di Damaskus tersebut. Perlu kita ketahui bahwasannya setelah kematian Sultan Nuruddin, kondisi di negeri Syam menjadi kacau balau. Minuman keras ditenggak kembali dan berbagai kerusakan menyebar parah. Padahal pada zaman Sultan Nuruddin, kondisi sedemikian kondusif hingga tidak ada yang berani meneguk minuman keras walaupun seteguk. Dan pada saat itu pula, pasukan Salib sampai bernafsu merebut Damaskus yang sudah menjadi ibu kota Nuruddin Zanki saat itu. Nafsu mereka untuk menaklukkan Damaskus semakin berkobar-kobar, dan tatkala itu pula muncul seorang pangeran yang bernama Ibnu Mikdam melakukan serangan kepada pasukan Salib yang bermarkas di Banias. Namun ia tidak mampu mengalahkan mereka, sehingga terpaksa membayar uang upeti kepada mereka. Melihat situasi yang kacau balau di negeri Syam, Salahuddin bergerak cepat dari Mesir untuk menyelamatkan negeri yang sedang dalam berbahaya tersebut. Di sanalah ia mempersatukan kekuatan Islam, menampakkan keadilan dan menolong orang-orang zalim, karena di situ banyak sekali orang-orang zalim akibat tindakan para penguasa. Di sanalah Salahuddin menampakkan Al-Quran pada mereka. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya menuju kota Aleppo, salah satu kota penting di Suriah, yang dulu merupakan ibu kota Nuruddin Zanki sebelum Perang Salib kedua. Ia pun menuju kota tersebut untuk menundukkannya, dan sampainya di sana, ia dihadang oleh sekelompok pangeran dinasti Fatimiyah yang bernafsu untuk membunuhnya. Ya, dalam buku-buku sejarah mereka dikenal sebagai kelompok asasin yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya.
Kelompok ini berusaha untuk mencelakakan dengan cara membunuh Salahuddin Al-Ayyubi. Akan tapi justru mereka sendirilah yang terbunuh ketika itu. Di sisi lain, kaum Syiah mencoba menghubungi penguasa Tripoli dari bangsa Eropa, yaitu pasukan salib yang bernama Al-Qawmus. Akan tapi konspirasi tersebut gagal karena Salahuddin berhasil mempersatukan sejumlah wilayah Islam seperti Humat dan Hims serta sekitarnya. Kala itu, seorang pemimpin pasukan salib yang bernama Reynald mengkhianati perjanjian dengan Salahuddin dan merampok kafilah dagang kaum muslimin yang sedang melintas. Melihat hal tersebut, Salahuddin segera menyerukan perang melawan segenap pasukan salib, dikarenakan pelanggaran perjanjian damai yang dilakukan oleh pemimpin salibis yang terkutuk tersebut. Pada 1187, pasukan Salahuddin dengan kekuatan 12.000 tentara bergerak untuk menyerang langsung kerajaan Yerusalem, tempat di mana Baitul Maqdis yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa terletak. Di tengah jalan, pasukan ini dihadang oleh pasukan salib yang berjumlah 63.000 personil. Pasukan yang sangat banyak ini kebanyakan terdiri dari orang-orang Prancis yang turut serta dalam pasukan besar tersebut. Tak ayal lagi, terjadilah pertempuran sengit di suatu tempat yang bernama Hittin. Di sanalah pasukan Salahuddin meraih kemenangan, dan pasukan salib bergerak mundur seraya dikejar oleh pasukan Islam. Langkah Salahuddin tidak berhenti sampai di situ. Ia melanjutkan langkahnya untuk membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman kaum salib. Di Baitul Maqdis, kota ini dikepung oleh pasukan kaum muslimin, sehingga pecah pertempuran yang tidak kalah sengitnya dengan yang tadi pecah di daerah Tanduk Hittin. Kota itu berhasil ditaklukkan. Lalu datanglah seorang pemimpin salib yang dikenal sebagai Balian of Ibelin mengancam Salahuddin dengan kata-kata yang kasar. Ia mengancam bahwa akan membinasakan pasukan Islam dan Salahuddin secara keseluruhan apabila tidak memberikan jaminan keamanan. Akan tapi Salahuddin bukanlah orang yang menuruti hawa nafsunya. Ia segera memberikan jaminan keamanan pada segenap pasukan salib dan warga Eropa di Yerusalem untuk keluar dari kota tersebut dengan aman dan selamat. Di sini pula Salahuddin menunjukkan kebaikan hatinya dengan cara memperbolehkan banyak orang-orang dari kaum salibis Eropa untuk pergi meninggalkan Baitul Maqdis tanpa harus membayar tebusan. Sikap ini merupakan sikap yang sangat rendah hati dan juga kedermawanan beliau yang dipertunjukkan pada kaum yang dikalahkan. Berbeda dengan perlakuan kaum salibis 88 tahun sebelum itu, yang mana mereka menghabisi kaum muslimin di sana tanpa sisa. Salahuddin justru menunjukkan toleransinya dan memperbolehkan para peziarah dari kaum salibis Eropa untuk mengunjungi kota tersebut. Dikisahkan bahwa setiap ada seorang raja Eropa mengunjungi Baitul Maqdis, maka raja tersebut akan disambut oleh Salahuddin dengan sebaik-baik penyambutan dan bahkan diberikan penghormatan untuk melunakkan hatinya. Begitulah sikap toleransi panglima besar ini yang jauh berbeda dari musuh-musuhnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.